Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Filah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah kali ini Rumah Halal Indonesia ingin lebih dapat banyak belajar lagi, tentunya dari para praktisi seperti yang pernah kami sampaikan di awal sekali, bahwa kita bukan hanya mereview rumah-rumah syariah aja, tapi insya Allah kita juga bisa punya kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para ahli, dengan pakarnya, dengan para praktisi, ya. Jadi bukan hanya jago teori, tapi memang banyak juga jam terbangnya atau banyak juga pengalamannya, bahkan memang banyak juga proyeknya, masya Allah. Nah, salah satunya, alhamdulillah kali ini Rumah Halal Indonesia berkesempatan untuk bisa berdiskusi, ngobrol lebih dekat lagi dengan salah satu developer properti syariah yang amanah yang ada di Indonesia. Beliau pernah muncul juga di channel YouTube Rumah Halal Indonesia waktu itu di video kita yang review Al Ihsan Residence 3. Alhamdulillah kali ini kita kembali bersama Kang Vito. Nama lengkapnya Don Vito Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Vito telah berkenan kembali nih muncul sama-sama di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Sama-sama. Dan kali ini kita bukan untuk mereview projectnya, tapi kita ingin bisa belajar lebih dalam dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat juga untuk brother sister Filah yang nonton mungkin di rumah. Amin, insyaallah. Ya, karena kan banyak yang mengatakan emang bener ya berbisnis properti syariah tuh bisa tanpa modal, berbisnis properti syariah itu bisa untuk siapa aja, gitu. Nah, insya Allah pertanyaan-pertanyaan tersebut kita coba kupas tuntas dalam video kita kali ini, karena beliau ini adalah masih sangat muda juga secara usia, ya, dan proyeknya saat ini sudah berapa totalnya? Alhamdulillah 11 proyek. 11 proyek, masya Allah, dan itu properti syariah semua, 11 proyek, dan bukan hanya proyek saja, tapi dari developnya jago, secara jualannya jago, Masya Allah. bahkan alhamdulillah beberapa proyek yang dari konvensional berhasil juga hijrah menjadi dikonversi menjadi syariah. Ya. Nah, karena beliau adalah owner dari DAF Corp, ya, DAF Property Syariah, DAF Corp nama perusahaannya, ya. Betul ya. Nah, boleh sharing dong Kang mengenai DAF Corp-nya itu sendiri, antum sebagai ownernya, dan siapa tahu memang brother sister Filah yang nonton kali ini bisa ikut ketularan suksesnya juga, terutama untuk anak pribadi di sini. Amin, masya Allah. Nah, boleh silakan diceritakan Kang. Oke, jadi alhamdulillah Kang Adi, terima kasih banyak. Rumah Halal Indonesia udah mau lagi ketemu sama Ana. Ini yang kedua kali, insyaallah kerjasama dan kolaborasi bisa berlanjut terus. Amin. Gitu. Dan alhamdulillah kami ya dari DAF Corp, ya, karena DAF Corp ini didirikan oleh dua orang, ya, Ana sama partner Ana. Kita mendirikan unit usaha ini atau perusahaan ini dari tahun 2017. 2017, oke. Ya, 3 tahun. Kurang lebih hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Akhir tahun ini masuk tahun keempat. Gitu, alhamdulillah sekali. Dan DAF Corp ini dulunya juga sama seperti kebanyakan bisnis-bisnis lainnya, ya dimulai dari kecil. Ya dimulai dari dua orang yang berpartner ngerjain apa-apa sendirian gitu. Ya, sampai sekarang alhamdulillah DAF Corp sendiri sekarang sudah membawahi kurang lebih 6 unit bisnis usaha gitu. Kita ada unit usaha developing, kita ada unit usaha konsultan, ada unit usaha agen properti syariah, kemudian konsultan digital marketing, kemudian ada APS, Akademi Properti Syariah. Akademi Properti Syariah. Ya, dia khusus untuk training. Nah, kemudian yang terakhir tim sales in-house kita sebut. Ya, biasanya kalau ada developer yang butuh tim pemasaran atau tim penjualan secara eksklusif, biasanya kita masuk ke sana. Masya Allah, jadi memang udah lengkap sekali ya secara divisi itu untuk properti sendiri, apalagi properti syariah itu sudah sangat lengkap sekali ya. Alhamdulillah. Bahkan sampai dengan yang terbaru ini APS ya. Betul. Akademi. Tadi ada satu yang kekurangan. Oh, apa? Yang kurang itu kontraktor. Oh, kontraktor, masya Allah. Jadi benar-benar udah super lengkap. Alhamdulillah. Dari mulai belajarnya ada APS gitu. Betul. Ya.
setelah belajar ternyata memang berhasil untuk sudah memahami tentang ilmunya membangun properti syariah, akhirnya ada developnya. Betul. Udah jadi proyeknya, gimana caranya jualan, gimana caranya ngebangun, ada DAF Procon. Betul. Masya Allah, udah lengkap banget, bener-bener lengkap ya. Alhamdulillah. Nah itu dia, jadi brother sister villa yang memang ingin belajar tentang berbisnis properti syariah yang katanya mendingan langsung digali ke DAF langsung ya, bisa dilihat websitenya di apa kan? Websitenya www.dafpropertysyariah.com daf.propertysyariah.com, dan disitu semua lengkap ya, lengkap info-info tentang apapun itu yang mengenai DAF Property Syariah. Masya Allah. Jadi dan menariknya lagi, DAF dari divisi konsultannya sudah mengkonversikan berapa proyek saat ini, Bang? Kalau yang sudah dikonversi kurang lebih sekitar 10 sampai 11. 10 sampai 11. Ya, itu di luar proyek yang ada yang tadi disebutkan 11 proyek. Betul. Oh, Masya Allah, berarti memang sudah di angka 20-an ya totalnya ya. Ya, jadi tepatnya kalau yang konsultan ini, mereka itu developer yang sudah berjalan sebelumnya, terus kemudian minta proyeknya dikonversi dengan konsep sama skema yang syariah tadi. Gitu. Jadi sebenarnya bukan milik kita yang 10 sampai 11 ini, mereka klien yang kita bantu untuk merubah dari yang konvensional khususnya pakai bank menjadi properti syariah yang tanpa bank. Masya Allah. Nah, jadi insya Allah masih besar sekali peluangnya ya bagi brother sister villa yang mungkin saat ini memiliki proyek, apalagi saat ini kami dengar proyek-proyek properti konvensional tuh lagi banyak yang kebingungan ya, apalagi di masa pandemi saat ini. Gitu ya, di masa pandemi saat ini yang kabarnya adalah banyak nasabah-nasabah atau konsumen-konsumen yang akhirnya ditolak oleh pihak perbankan ya. Ya, ada yang ditolak, ada juga yang dipending. Tapi belum tahu sampai kapan. Belum tahu sampai kapan. Itu dia ya. Nah, kalau dari Kang Vito sendiri menyikapi kondisi properti saat ini, baik dari konvensional ataupun juga syariah, kira-kira kalau dari pandangan Kang Vito sendiri seperti apa sih? Oke, jadi kalau secara menyeluruh ya kita nggak bisa pungkiri Kang Andi, di tahun 2020 ini memang ada situasi yang sifatnya skala global dalam bentuk pandemi COVID ini, sehingga memberikan efek ke banyak sektor. Nah, properti memang salah satu sektor yang kena dampak signifikan, dan seperti yang sama-sama kita tahu, properti itu lokomotif dari 170 lebih usaha lainnya. Contoh jasa konstruksi, kemudian toko material, para tukang-tukang dari daerah, banyak yang berhubungan semua. Banyak sekali yang berhubungan, termasuk keramik, semen dan lain sebagainya. Termasuk juga listrik, kebutuhan-kebutuhan dasar, bahkan termasuk berpengaruh dengan adanya tukang ini. Biasanya warung ataupun rumah makan di sekitaran proyek itu kehidupannya, perekonomiannya khususnya ya, itu jadi berputar gitu. Jadi pada saat properti ini terganggu, maka otomatis memberikan efek yang signifikan. Nah, efek signifikan lainnya itu terdampak juga di perbankan. Nah, di perbankan ini sekarang mereka jauh lebih hati-hati dan selektif dalam memilih calon konsumennya. Kenapa seperti itu? Karena cukup banyak sekarang profesi atau pekerjaan yang beresiko, sehingga bank ini membatasi siapa yang akan mereka berikan fasilitas pembiayaan atau kredit gitu. Dan selain itu ya kita juga sama-sama tahu lah bahwa kalau perbankan konvensional ya khususnya pinjamannya berbasis ribawi gitu, sehingga nggak cuma secara metodenya saja yang bisa memberikan efek, tapi secara vertikalnya juga kita sebagai umat Islam ya, kita udah dilarang sama Allah untuk satu, menjauhi riba, terus nggak boleh berbuat goror sama pihak lain, terus kemudian jangan sampai juga kita zolim sama orang lain. Dan di properti syariah ini ya insya Allah kita menggunakan sistematis yang insya Allah sesuai sama aturannya Allah, ya, sehingga proses-proses yang tadi harus dialami orang-orang yang beli
menggunakan fasilitas perbankan itu bisa diminimalisir kalau untuk di properti syariah khususnya yang tanpa bank, karena di properti syariah yang tanpa bank ini konsumen diberikan kemudahan. Salah satunya ini transaksi yang melibatkan dua pihak, penjual sama pembeli, ya kan, sehingga penjual sebenarnya bisa memutuskan sendiri tanpa harus mengacu sama aturan perbankan. Hanya saja si penjual ini atau developer dia wajib memahami sistematis bagaimana caranya menyeleksi konsumen-konsumen yang memang amanah, terus kemudian memiliki kapasitas untuk membeli dan menyelesaikan transaksinya sampai selesai, gitu. Jadi simbiosis mutualisme, developer yang butuh penjualan, butuh cash in, terbantu dengan adanya konsumen-konsumen yang bisa ditransaksikan tanpa menggunakan fasilitas bank, cukup langsung transaksi jual beli antar developer dengan konsumen. Nah, dalam hal ini tentunya hal ini menguntungkan kedua belah pihak. Konsumen yang punya uang terbatas tetap bisa mendapatkan atau memiliki rumah, sementara developer walaupun uang yang masuk sebagian tapi dia bisa mendapatkan penjualan, terus kemudian ada cash in yang masuk secara rutin. Tinggal nanti bagaimana keahlian si developer mengelola keuangan sehingga project yang mereka kerjakan itu amanah, gitu. Dan itu memang khususnya kalau developer yang memang sudah belajar dari awal tentang skema syariah ini, baik melalui asosiasi-asosiasi properti syariah atau komunitas-komunitas properti syariah, ya mereka-mereka yang amanah biasanya sudah terbiasa mengelola. Nah, ada juga nih teman-teman yang masih main konvensional, terus kemudian dalam situasi sekarang sebagian udah bahkan ngibarin bendera putih ya, udah bingung mesti ngapain, sementara ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, mereka melihat properti syariah tanpa bank ini bisa menjadi sebuah alternatif atau solusi yang bisa membantu, meringankan, bahkan menyelesaikan permasalahan mereka. Gitu. Dan dalam hal ini dibutuhkan bantuan dari pihak ketiga biasanya. Nah, pihak ketiga ini biasanya tadi konsultan. Nah, makanya di DAF itu kita sediakan jasa konsultan, di mana kita sebagai konsultan membantu developer mengkonversi dari awal bagaimana properti yang konvensional ini bisa dirubah menjadi properti syariah tanpa bank. Masya Allah. Karena memang di posisi konvensional sendiri itu dia tadi ya, tantangan terbesarnya saat ini dua. Yang pertama adalah memang lagi terkendala para nasabah banyak yang ditolak ataupun ditunda. Betul. Karena memang kondisi ekonomi saat ini ya lagi begini. Betul. Gitu ya. Dan kedua, tantangan yang nggak bisa kita hindari adalah dosa ribanya. Betul, itu dia. Dan itu nggak bisa ditawar. Dan nggak bisa ditawar, benar-benar nggak bisa ditawar karena memang itu udah hukumnya Allah gitu. Betul. Kan, sudah ketentuan dari Allah. Nah itu dia, makanya kebanyakan teman-teman developer yang masih konvensional, mereka dengan mudahnya langsung menyebutkan proyeknya adalah proyek properti syariah gitu ya, yang sehingga akhirnya tanpa mengetahui lebih dalam mengenai konsep properti syariah dan akhirnya malah berantakan. Sering kali terjadi ya. Betul, ada beberapa kejadian memang seperti itu karena properti syariah ini sebenarnya nggak cuma kita ngomongin konsep ya, konsep perumahannya dengan konsep Islami, suasananya Islami, dibangun fasilitas-fasilitas Islami. Nah, selain itu juga ada yang namanya sistematisnya. Sistematisnya kan ada mulai dari sistematis pembeliannya, sistematis pengelolaannya, sistematis cash flow-nya. Itu ya. Ini membutuhkan keahlian gitu. Betul. Dan biasanya kalau yang tanpa bank terus dia bisa cicil 5 sampai 10 tahun, tentu keahliannya berbeda sama orang yang biasa ngurusin properti cuma 2-3 tahun. Gitu. Makanya banyak aspek yang perlu diperhatikan. Jadi sama pada kayak keumuman properti, sebelum dikonversi itu biasanya kita harus melihat dulu situasinya. Gitu, terkait legalitasnya gimana. Kita harus pastikan memang legalitasnya aman, kepemilikan developernya terhadap tanah tersebut, terus kemudian perizinannya. Nah, perizinan sendiri pun macam-macam kan, tiap daerah punya aturan masing-masing dan berhubungan sama luasan proyek.
Gitu. Semakin luas maka perizinannya biasanya semakin kompleks gitu. Terus akuisisinya juga semakin kompleks karena di sana butuh dana yang besar, atau bisa jadi menggunakan dana yang lebih minim dengan kemampuan negosiasi tertentu terhadap tanah tersebut. Ya, dan itu salah satu spesialis kita membantu menegosiasikan skema akuisisi tanah, baik itu dengan cara dibeli termin ataupun kerjasama, atau bisa juga dengan model kayak barter. Ya, ini biasanya kalau yang lahan-lahan kecil, lahannya komersil, itu bisa tuh kita keluar biaya minim bagi unit istilahnya lah sama pemilik lahan atau sama kontraktor. Nah, terus kemudian aspek tekniknya juga mesti dicek, konturnya seperti apa, lahannya apakah harus diuruk, apakah harus dilakukan cut and fill gitu, sehingga keahlian-keahlian ini dibutuhkan oleh developer. Nah, kadang-kadang kalau developer yang sudah berpengalaman, hal teknis ini nggak jadi isu buat mereka. Tapi kalau developer yang masih baru, biasanya kalau berhadapan sama tanah-tanah kontur tuh biasanya butuh pihak ketiga yang bantu untuk memaksimalkan dan efisienkan kondisi tanahnya. Gitu. Nah, selain itu juga dari aspek pemasaran sama penjualan. Ini salah satu juga yang aspek yang paling penting. Karena jualan dengan skema tanpa bank ini atau properti syariah tanpa bank cukup menantang. Kalau properti konvensional pada umumnya DP bisa 1-5%, ya kan? Jadi bahasanya orang kayak dikasih suntikan steroid. Ya, orang kurus jadi berotot gitu kan. Padahal kapasitasnya nggak di situ gitu. Makanya rumah 1 miliar bisa tuh DP cuma 10-50 juta. Masya Allah. Ya, kalau di kita di skema properti syariah tanpa bank, kita mengharuskan DP konsumen minimal 30%. Minimalnya 30%. Tuh, dan durasi cicilan itu rata-rata 3-10 tahun maksimum. Kalau pakai perbankan kan bisa sampai 20 tahun. Jadi sebisa mungkin seumur hidup kita dibuat ngutang terus. Makin panjang makin seneng mereka. Makin panjang makin seneng. Dan Iya. pakainya pakai duit orang lagi kan. Duit kita juga yang ditaruh di bank. Betul. Walaupun kita udah pasti insya Allah nggak pakai bank konvensional. Nah, di properti syariah tanpa bank ini tentunya dibutuhkan juga strategi pemasaran sama penjualan yang tepat. Nah, kalau strategi pemasarannya tentunya ada cara-cara tertentu di mana kita menggunakan yang namanya sistem marketing edukasi. Karena edukasinya lebih penting supaya orang aware sama riba, sama goror, sama zolim, sama akad-akad yang batil gitu kan. Terus kemudian dalam prosesnya sendiri kita menyadari gitu bahwa ini muamalah nggak cuma antar manusia gitu, ada hukum Allah di situ yang harus kita penuhi. Makanya di strategi pemasaran sama penjualannya kita pakai strategi marketing edukasi. Gitu. Jadi makanya ini juga konsep yang penting. Terus juga nanti ada bagaimana cara memverifikasi konsumen supaya konsumennya yang membeli di tempat kita orang-orang yang amanah. Jadi jangan sampai zolim juga ke pihak developer gitu. Betul. Karena kalau di properti konvensional orang ditakut-takutin pakai denda, ditakut-takutin pakai sita, debt collector. Kalau ini kan kalau misalnya ada konsumen yang kebetulan gitu qadarullah dia dapat musibah, ya kan, nggak bisa membayar, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan kalau kita sebagai muslim kita paham gitu, pada saat kita memberi hutang sama seseorang, terus kemudian orang itu tidak bisa membayar, kemudian kita berikan tenggat waktu, ya kan, Allah menggantikan tenggat waktu yang kita berikan dengan pahala-pahala gitu. Masya Allah. Dan pahalanya dinilai seperti pahala sedekah sebanyak nominal yang kita kasih tangguhan. Gitu. Jadi muamalahnya masya Allah lah. Dan kalau kita benar-benar pahamin dan jalanin sesuai dengan aturannya Allah, insya Allah kita nggak cuma dapat kehalalannya aja, kita dapat keberkahan, dan yang paling penting nanti juga setelah keberkahan ini keberlimpahan akan datang dengan sendiri. Masya Allah, amin. Makanya itu yang ngebuat kami terus ingin istiqomah di bisnis properti syariah ini. Nah itu dia. Jadi mungkin kami bisa katakan kami mohon kepada teman-teman yang masih bergerak di developer konvensional gitu ya, tidak serta-merta semudah itu merubah
project antum menjadi properti syariah gitu ya, karena ketika memang antum tidak terlalu dalam mengenai muamalahnya, itu akan mencelakakan diri antum sendiri nantinya, baik di dunia apalagi di akhirat nantinya. Betul. Dan ternyata bisa merugikan juga ke pihak masyarakat luas. Betul. Itu dia ya, karena memang tidak dalam secara muamalahnya. Betul. Dan ternyata menariknya, bagi brother sister filah yang memang masih memiliki proyek konvensional dan ingin dikonversi menjadi syariah, karena memang properti syariah saat ini bukan sedang naik daun ya, karena memang semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya riba ya. Betul. Ya, semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya riba, semakin banyak masyarakat yang mengerti tentang bahayanya riba. Akhirnya mereka lebih banyak yang memilih properti syariah gitu ya. Nah, makanya bagi brother sister filah yang memang saat ini masih memiliki project properti konvensional dan ingin dikonversi menjadi syariah agar mendapatkan market muslim secara sepenuhnya, dan tentunya dengan cara bermuamalah yang benar, ya, insya Allah brother sister filah bisa hubungi kami di kolom deskripsi atau kolom komentar nanti ya. Insya Allah kita bisa membantu ya mengkonversi project brother sister filah agar benar-benar menjadi proyek properti syariah yang amanah, sehingga tidak mencelakai kita semua di dunia apalagi di akhirat, dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ke depannya. Betul ya? Betul, gitu ya? Betul. Masya Allah, ini menarik sekali nih kali ini pembicaraannya ya, obrolannya. Benar-benar kita mendapatkan banyak sekali sharing yang bermanfaat malam ini, dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi brother sister filah semuanya. Pastikan brother sister filah simak dari awal, jangan ada yang di skip sampai dengan detik-detik ini ya, karena memang insya Allah semuanya bermanfaat, apalagi bagi brother sister filah yang memang masih memiliki proyek properti konvensional. Jika ingin mendapatkan market muslim secara sepenuhnya, konversilah proyek properti antum ke syariah, dan jangan sembarangan menggunakan label syariah, karena bukan hanya antum yang mendapatkan kerugian, tapi teman-teman sahabat-sahabat kita di properti syariah juga merasakan efeknya begitu ya. Nah, jadi pastikan ketika memang ingin mengkonversi proyeknya menjadi syariah, kami ulangi, silahkan hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi atau kolom komentar nanti. Dan silahkan Kang Vito, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari sebelum kita penutup. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi properti syariah ini sebenarnya adalah sebuah konsep dan sistematis yang memang harus kita ikutin itu. Jadi nggak cuma hanya diucap saja, tapi secara perilaku dan secara akad-akadnya semuanya harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, supaya tadi tujuannya kita dapat halalnya, dapat berkahnya, dan pastinya insya Allah kita berharap dapat berlimpahnya. Nah, dalam prosesnya sendiri tadi memang yang paling baik ya untuk mengkonversi itu sama ahlinya ya, bisa lewat komunitas-komunitas yang memang sudah ada, atau memang lewat praktisi-praktisi yang memang sudah terbukti ya bisa menjalankan atau menyelesaikan proyeknya sesuai dengan amanah ataupun apapun yang mereka janjikan gitu. Dan yang juga paling penting, pada saat kita mau mengkonversikan, niatnya bukan cuma hanya mencari keuntungan semata gitu, karena memang kita tahu bahwa hukum Allah itu adalah hukum terbaik gitu, sehingga skema syariah ini menjadi sebuah keharusan, bukanlah pilihan. Bukan pilihan gitu. Hanya saja dalam prosesnya ya, kalaupun kita pengen merubah, maka ada langkah-langkahnya, dan langkah-langkahnya lebih baik didampingi sama pihak-pihak yang paham terkait muamalahnya, kemudian paham terkait sistematisnya, paham mengenai praktek di lapangannya, supaya semuanya ya menjadi satu kesatuan utuh yang bisa ya sampai ke masyarakat dengan baik dan benar gitu. Karena jangan sampai nanti seperti kejadian yang sebelum-sebelumnya ya, yang pada konversi dengan faktor cuma mau mencari marketnya aja, nggak paham konsep, nggak paham sistematisnya, nggak paham teknisnya, sehingga malah endingnya nggak amanah gitu. Jadi lebih baik kalaupun mau dilakukan, dipersiapkan dengan matang, dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang memang paham
didampingi. Betul. Dan dalam pelaksanaannya pun bisa juga, atau yang paling baik memang pendampingan gitu, sehingga bisa dituntun, dimonitor, ditemani sampai proyeknya selesai. Karena jadi nggak akan terjadi salah langkah ya. Betul. Yang target utamanya kita pengen apa yang dijanjikan bisa ditunaikan sesuai dengan janji yang sudah disampaikan di awal, sehingga dalam muamalah ini semua pihak yang terlibat mendapatkan kepuasan, mendapatkan kemenangan, ya kan. Biasanya dalam transaksi itu semua pihak harus win-win. Ya, itu filosofi yang kita pakai, bahwa dalam bertransaksi semua pihak harus win-win. Gitu. Jadi kalau udah win-win, semua menang, semua senang. Betul. Endingnya pasti bahagia, senang, terus juga dengan sendirinya akan menceritakan kepada orang lain. Gitu. Kita udah nggak perlu lagi ngelakuin marketingnya lagi, karena begitu udah dengar developernya si A, amanah, udah nggak usah khawatir. Kurang lebih gitu kan. Dan bahkan langsung diceritakan ke yang lain-lain. Betul. Ya. Memudahkan kita dalam penjualan juga pastinya ya. Pastinya. Itu dia, Masya Allah. Jadi memang alhamdulillah ini menarik sekali video kita kali ini. Brother Sister Fillah, pastikan nyimak lagi dari awal sampai dengan akhir agar tidak terlewat. Dan kalau misalkan memang mungkin masih kurang puas, silahkan ditanyakan di kolom komentar nanti kira-kira apa sih yang masih membuat Brother Sister Fillah penasaran dengan konsep properti syariah. Kenapa sih properti syariah saat ini lagi benar-benar booming sekali ya? Itu bisa ditanyakan, atau memiliki pertanyaan apapun juga silahkan ya, insya Allah akan kami bantu jawab. Atau kalau misalkan mau langsung hubungi nomor yang ada di kolom komentar atau kolom deskripsi nanti juga kami persilahkan. Betul begitu ya? Ntar insya Allah mau berkenalan langsung dengan Kang Vito juga insya Allah bisa kami hubungkan langsung juga. Nah ini dia Kang Vito, kita ada cemilan nih di depan kita. Wah, tadi udah sempet nyobain ya? Tadi udah sempet nyobain. Tadi kita rasa punya rumput laut. Rasa rumput laut, dan ini yang rasa apa ya, pedasnya, baladonya. Tadi kita udah habis. Cicipin boleh? Boleh silakan, sudah halal insya Allah. Nah kita coba nikmati. Ya jatuh, ada yang mau nih kayaknya. Yang ini pedas. Pedas ya? Kalau yang tadi tuh rasanya pas, ini cocok buat yang senang pedas-pedas nih. Ini cocok buat yang biasanya istri Ana suka yang pedas-pedas. Masya Allah, ini dorok-dok viral dan memang benar lagi viral juga di sosmed ya, sosial media. Dan ini Ana dapatkan dari teman Ana yang memang penggiat properti syariah juga, member dari salah satu komunitas properti syariah. Beliau tadi membawakan ini, Masya Allah, dan ternyata dicobain. Yang rasa rumput laut tadi sekejap langsung habis. Dan sempat ngerasain ya tadi ya? Ya. Berencana mesen ya, Masya Allah. Yang tadi ya? Nah, ini nggak kuat pedes. Ini nggak kuat pedes. Anda cobain dulu deh. Kalau yang suka pedes pasti cocok. Pedesnya luar biasa. Mesti dinetralisir sama buah. Bismillah. Tapi bagi antum yang memang menyukai pedas, insya Allah mungkin ini menjadi favorit antum ya. Tapi ada pilihan lain. Nanti kalau mau mesennya di mana, kami tunjukkan nomornya ya, nomor teman Ana yang antum bisa pesan dorok-dok viral ini yang memang lagi viral di sosial media. Antum bisa hubungin langsung nanti di sana ya, bersama Kang Wendy ya. Nanti kami cantumkan nomor beliau. Jadi antum bisa langsung pesan. Beliau ada di Bogor, tapi insya Allah bisa kirim-kirim ke Jabodetabek. Oh, Masya Allah. Wah, jadi antum yang di Bekasi pun insya Allah nyampe ya. Insya Allah nyampe ya. Dan bagi brother sister Fillah yang mungkin produknya, terutama UKM mungkin ya, ingin kita promosikan juga di sini, boleh insya Allah ya, di video-video berikutnya kita bantu promosikan. Bagi produk-produk UKM kita akan bantu promosikan seperti ini ya. Jadi jangan ragu, yuk sesama muslim kita saling bantu, sama-sama bangkit, sama-sama mengangkat ya. Insyaallah. Seperti DAF ini tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah sungkan untuk membantu sesama muslim ya. Ini dia video kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila brother sister Fillah merasakan manfaat dari video ini, silahkan klik like pada video ini. Dan agar tidak ketinggalan konten-konten kita berikutnya, pastikan klik subscribe sekarang juga. Dan apabila merasakan manfaat dari video ini dan bisa bermanfaat juga bagi orang lain, share ke orang tersebut agar orang tersebut juga bisa merasakan manfaat dari video kita kali ini. Baik Kang Vito, terima kasih banyak
waktunya pada video kita kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa muncul kembali bareng ya. Amin, insyaallah. Channel YouTube Rumah Halal Indonesia memberikan terus banyak manfaat untuk umat pastinya. Amin, insyaallah. Oke, terima kasih semuanya telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.